Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi kawan petir channel. Hari ini kita akan melihat ya warga masyarakat ya, pengusaha jamur tiram. Dan tepat saya berdiri di sini di Dusun Kerajaan, Desa Sanerjo, Kecamatan Tempurjo, Kabupaten Jember. Seperti apa usahanya beliau, kita mau tanya-tanya. Ikuti kita. Assalamualaikum. Nah, inilah kawan sosoknya ya, pembudidaya atau pengusaha jamur tiram dengan Pak siapa? Pak Holik, Pak Holik. Pak Abdul Holik, asli warga masyarakat Sanerjo. Sanerjo. Ini sedang bikin apa, Mas? Ini bikin backlog untuk jamur tiram. Backlog itu kalau boleh tahu apa, Mas? Saya kurang paham. Backlog itu media, bahan bakunya untuk bikin jamur tiram. Oh, bahan bakunya. Ini kan ini materialnya ini apa saja, Mas? Ya dari serbuk gaji sengon, yang mulai juga padi, dan juga jagung. Jadi ini serbuknya apa ya? Kalau orang Jawa ngomong itu kain geraji. Iya, iya. Ya bekas anunya geraji, Ya. kayu-kayu di geraji ya. Iya, iya. Ini dari kayu sengon, Mas ya. Dari kayu sengon. Dari sengon juga ada dedaknya padi. Dan juga apa tadi, Mas? Bedaknya jagung juga ada. Oh iya. Ini berarti ini medianya untuk tanam jamurnya lagi. Untuk tanam jamur, untuk bikin backlognya. Beniknya itu, Mas. Ini ukuran plastiknya berapa kilo? 1 kilo. Ini ukuran 2 kilo. Ukuran 2 kilo. Monggo Mas, sambil lanjut. Setelah ini diikat ini, Mas ya? Diikat Diikat, terus kemudian langsung dibawa ke tempat pengukusan. tempat pengukusan. Monggo Mas, lanjut kita lihat pengukusannya, Mas. Kan sudah ada, Mas ya, yang Ada. Dan inilah kawan tempat pengukusan backlognya tadi, Mas ya. Nah, ini terbuat dari drum dimodifikasi sedemikian rupa. Untuk satu drum ini isi berapa backlog ya? Berapa bungkus? 100 backlog. 100 bungkus ya, 100 bungkus. Nah, untuk proses pengukusannya sendiri itu berapa menit atau berapa jam? Membutuhkan waktu 6 sampai 7 jam. Satu kukusan. Satu kukusan. Lama ya. Terus bahan bakarnya sendiri Pakai kayu bakar. pakai kayu bakar. Dan pakai blower. Ini ya. Setelah dikukus ini prosesnya langsung Dikeluarkan secara 1 hari langsung ditaruh di. oh gitu ya. Jadi Terus yang sudah dingin ada? ada Monggo mulai kita lihat. Nah kawan, setelah proses pengukusan tadi langsung ini proses apa, Mas, namanya, Mas? ini didinginkan dan penanaman bibit. Oh, didinginkan terus kemudian dikasih bibit gitu. Melakukan penanaman bibit. Oh gitu ya. Nah setelah dikukus tadi kawan, ini proses pendinginan. Proses pendinginan sendiri itu butuh waktu 1 hari. 1 hari. Nah setelah dingin kemudian Melakukan penanaman bibit. penanaman bibitnya. Setelah dingin 1 hari penanam bibit ini kemudian dipindah ke kandang. Dilakukan penangkaran di dalam sini menunggu akar misiumnya sampai 100%.
Oh, setelah itu, oh ini penangkarannya mas ya. Ya, ya, ya. Oh, bentuknya, warnanya sudah beda mas ya. Ya, setelah akar mesiumnya 100% tumbuh semua, barulah kita memindahkan ke rak jamurnya. Ini butuh waktu berapa hari mas? 20 hari untuk memenuhi akar mesiumnya hingga 100% full. Lama mas ya. Ya, 20 hari. Jadi ini mungkin yang sudah siap ya kan, warnanya Ya, beda sudah ya. siap. Sudah Permisi siap. saya ambil mas ya. Ya. Nah ini kan kawan, ini warnanya sudah beda. Ini mungkin akar apanya, mesiumnya sudah Akar mesiumnya. sudah penuh ya. Jadi butuh waktu 20 hari. Oke mas, kita langsung lihat ke kandang jamurnya mas ya. Nah, inilah kawan, kandang jamur dari milik usahanya Mas Halik ya. Masih kecil ya Mas ya. Ya, Mas. Ini isi berapa ini Mas? Berapa apa namanya? Backlog untuk kandangnya Keseluruhan bisa terisi sampai 1.600 backlog. 1.600 Ya. backlog. Oh, kalau yang model kayak gini ini sudah enggak anu ya Mas ya? Sudah mulai Nggak produksi ya? Nggak produksi sudah. Enggak produksi. Untuk jamurnya sendiri ya masih ada yang ini karena setiap paginya itu Mas Halik memanen ini apa Iya, jamurnya, dijual mentahnya. Nah, dijual jamur segarnya. Selain menjual jamur segarnya ini juga produksi. Selain kita menjual jamur segar, istri juga mempunyai kegiatan keterampilan bikin usaha jamur crispy. Oh gitu. Jadi selain Mas Halik ini jual jamur segarnya, istri Mas Halik ini juga punya kegiatan yakni bikin jamur crispy. Jamur crispy. Jamur crispy. Nah, nanti kita juga mau lihat. Nah ini Mas Halik, saya mau tanya ke sampean. Ini punya usaha jamur kayak gini ini sudah berapa bulan atau berapa tahun? Sekitar 1 tahunan. 1 tahun, udah Iya. lama juga ya. Sudah 1 tahun kawan, Mas Haliknya menekuni usaha jamur. Nah ini dari apa ya Mas ya? Dorongan hati atau gimana Mas sampean kok langsung punya inisiatif punya usaha jamur gitu Mas? Ya, ini awalnya saya dulunya berprofesi sebagai pembalak liar, pemain illegal logging. Wah, illegal logging. Ya, Gak apa-apa sampean cerita Mas ya ke kita. enggak apa-apa. Monggo lah. Kalau sampean mau cerita silakan. Iya. Berarti ini awalnya sampean tergugah pengen punya usaha jamur ini, sampean itu pengen berhenti dari illegal logging. Pengen berhenti dari illegal logging. Nah, sampean bisa cerita monggo. Gimana ceritanya awalnya? Awalnya saya itu didatangi oleh Resort Sanerejo, anggota Taman Nasional Meru Kediri, Resort Sanerejo. Dan di situ kita melakukan anjang sana, datang ke rumah dan kita sharing-sharing dan berbagi pengalaman ilmu. Ya memang saya tidak begitu berpengalaman, mungkin bagi yang belum tobat masih mending saya, karena saya sudah melakukan tindak sadar untuk menghindari illegal logging dan kerusakan hutan. Sekaligus saya ingin mewujudkan cita-cita mengembangkan usaha kecil saya ini supaya nantinya bisa menghasilkan hasil yang bermanfaat dan barokah. Amin amin amin. Nah, kawan ya. Jadi gini Mas, saya mau tanya lagi. Kok sampean itu gimana ya? Punya pikiran langsung berhenti jadi illegal logging. Padahal di situ kan apa ya? Penghasilan itu kan lumayan aja. Ya memang besar. Tapi di situ saya memang mempunyai rasa bangkit untuk berhenti dari profesi illegal logging, karena waktu itu di tahun 2018 bencana yang menimpa banjir bandang, orang tua angkat saya
Pak Tris Mulyaimin itu bikin saya Sabar, Mas, sabar. gimana? Ingin tobat untuk menghindari illegal logging. Itu karena dari akibat ulah saya yang pernah melakukan perambakan kayu secara liar. Jadi lagi sampai tergugat dari situ ya. Yang tahun 2018 kalau nggak salah itu ada longsor. Iya. Longsor di sebelah barat BDR. Itu di sebelah selatan jalan. Iya, Di situ selatan sempat jalan. saya lihat ada banjir dulu. Oh, dari situ sampai tergugah Mas ya, artinya kepingin berhenti berillegal logging. Berhenti dari illegal logging. Di situ ada orang tua angkat sampean ya, Orang tua angkat di saya. lokasi Iya. longsor itu ya. Ini. Jadi alhamdulillah sampean bisa berhenti Mas ya. Iya, bisa berhenti. Nah Mas, dari sampean berhenti menebang hutan secara liar itu kan nggak mudah Mas sampean untuk melakukan usaha seperti usaha jamur ini Mas. Ini sampean pastinya dapat pelatihan dari, atau mungkin sampean punya punya pengalaman sebelumnya untuk bikin jamur ini, atau gimana Kalau ceritanya? pengalaman sebelumnya saya belum pernah. Cuman di sini pihak Taman Nasional Meru Betiri, khususnya Resort Sanerejo, memberikan pemberdayaan pada kami dan dampingan untuk budidaya jamur tiram. Oh, jadi ini sampean dapat pelatihan. Pelatihan dan dampingan dari petugas-petugas Taman Nasional Meru Betiri. Nah, dari pertama kali sampean itu bikin jamur ini Mas, itu bagaimana Mas? Karena dari sebelumnya kan sampean itu nggak ada pengalaman di jamur ini kan? Monggo sampean cerita. Ya memang kalau kegagalan masih belum pernah. Belum Cuman pernah, ya belum pernah. Awalnya saya didatangi 250 backlog dari petugas Resort Sanerejo Taman Nasional Meru Betiri untuk belajar merawat dan menumbuhkan. Setelah proses penumbuhan, saya itu bisa, alhamdulillah saya sukses bisa menumbuhkan. Setelah itu kita baru melakukan proses sendiri. Nah di situ kita dan belajar menggali terus menggali ilmu perjamuran. Ternyata satu kali belajar saya alhamdulillah bisa bikin backlog 400 backlog dan bisa tumbuh maksimal sesuai dengan harapan. Berarti awalnya itu sampean itu anggaplah dikasih barang jadi gitu ya. Terus untuk belajar gitu ya. Terus sampean kelola sampai akhirnya sekarang sampean bisa bikin bibit sendiri. Bisa bikin sendiri. Mantap, menginspirasi kawan. Ini gini Mas, saya juga mau tanya. Kan nggak mudah Mas ya. Dari pekerjaan Anda sebelumnya itu untuk beralih sebagai pengusaha jamur itu kan nggak mudah. Pertama, penghasilan jelas mengurang. Ya. Penghasilan jelas mengurang. Terus bagaimana Mas untuk mencukupi kebutuhan hidup sampean? Apakah istri sampean itu setuju dengan inisiatif sampean untuk berhenti bekerja di hutan itu Mas? Ya memang ini dapat dukungan dari istri dan istri mendukung Mas? Iya mendukung dan menekan supaya saya berhenti dari illegal logging untuk mengembangkan usaha jamur ini. Karena bagi saya mengumpulkan sedikit demi sedikit hasil yang saya dapat dari jamur tiram yang penting halal dan barokah dan bermanfaat. Nah ini Mas ya yang kepingin lagi saya tanyakan. Dari sampean berhenti bekerja anggaplah nebang kayu di hutan, itu kan nggak mudah Mas. Lagian kan pastilah ya ada sahabat-sahabat sampean, teman-teman sampean itu mungkin ngajak bekerja lagi, kan mengingat penghasilan jamur ini kan nggak seberapa, kecil kan dibanding itu. Gimana? Ya bagi saya memang penghasilan jamur ini sangatlah kecil. Cuman yang merasa cukup karena kita sudah merasakan sama istri, tidak merasa kekurangan, sudah merasa cukup adanya rezeki dari hasil jamur tiram ini.
barokahnya. Iya, barokahnya. Mas, ini saya ingin lagi tanya Mas. Ini sampean berhenti ini asli dari hati nurani sampean, apa sampean itu ada iming-iming dari pihak-pihak apa gitu Mas? Tidak ada, ini murni dari hati nurani saya sendiri dan istri saya yang mendukung untuk berhenti dari illegal logging. Karena tadi itu ya bapak angkat sampean itu terkena dampak longsornya. Iya. Tadi ya sampean terketuk hatinya. Iya, iya. Yes, Mas. Mudah-mudahan apa ya istiqomah. Amin. Amin. Oh ya Mas, kita mau lihat istri sampean bikin jamur crispy. Oh iya. Boleh. Assalamualaikum. Dengan Mbak siapa? Ibu Kusira. Ibu Kusira. Kusira, istri dari Bapak Alek kawan. Ini sedang goreng jamur crispy ya. Ya, buatan crispy. Jamur crispy. Ya. Ini kawan ya, selain Mas Halik ini jual jamur segarnya, jadi istri Mas Halik ini bikin jamur crispy, usaha kecil-kecilan, usaha rumahan. Oh iya, Bu, saya mau tanya, kira-kira dari penghasilan Mas Halik yang dulu dengan yang sekarang itu kira-kira cukup nggak untuk kehidupan sampean? Otomatis kan turun drastis ya. Crispy. Semua ya asalkan berkah ya cukup aja. Oh gitu ya. Dengan usaha kayak gini kita melakukan dengan ikhlas dan berusaha dan tekun, insya Allah kami merasakan berkahnya berapapun yang kami dapatkan. Berarti sampean itu sangat dukung ya kalau suami itu berhenti kerja illegal logging gitu ya. Iya, sangat mendukung. Terus untuk pemasaran jamur crispy-nya sendiri ini kemana aja? Kita memasarkan ke sekolah-sekolahan, di pasar, sama pesanan-pesanan Ya, teman-teman online. sini. Online Ya, juga ya? online Di-online-kan? juga. Oh, iya. Jadi untuk 1 kilonya itu kira-kira itu kalau sekarang itu jualnya itu berapa Mas? 1 kilonya itu. 1 kilo. Kalau yang mentah, yang segar. Jamur segar. Jamur segarnya. 12.000. 12.000 ya. Kalau dibikin jamur crispy ini 1 kilo bisa jadi bisa jadi 80.000. jadi 80.000. Wah, lumayan kawan ya. Jadi untuk 1 kilo jamur segar itu harganya 12.000. Nah, kalau dibikin makanan seperti Crispy. jamur crispy ini bisa menghasilkan uang 80.000. Jadi per kilogramnya. Jadi banyak ya. Istimewa. Istimewa, lumayan. Istimewa. Berkah dari Berkah. itunya. Ya. Jadi produksinya cuma jamur crispy tak, Pak? Jamur crispy juga nugget, Oh, nugget nugget jamur, juga sate jamur Iya. juga bisa. Sementara yang masih jalan ini gitu. Ya. Karena Sambil berlalu lah Mas ya. Ini pelan-pelan. Udah boleh. ini saya Nah, setelah penggorengan tadi kawan, ini proses mengemas atau ya mengemas ya. Ini untuk isian berapa ini Pak? Apa? Diisi
setengah kiloan aja. Oh, setengah kilo ya? Setengah kiloan Setengah kilo. bisa, 1 kilo bisa. Setengah kilo berarti harganya itu berapa ya? 45.000. Iya. Setengah kilo ya? Iya. Jadi beginilah kawan keseharian Mas Halik untuk saat ini ya. Jadi hari-harinya itu sudah bergelut dengan jamur. Bergelut dengan jamur. Kalau dulu bergelut Dengan kayu. dan apa ya, seramnya hutan, ya gitulah. Iya. Jadi ini ada labelnya kawan. Tapi labelnya belum ada namanya Mas Halik di sini. belum tercantum. Belum tercantum. Ya karena masih dalam tahap belajar gitu ya istilahnya. Ini sampai ini udah ikut kelompok ya Mas ya? Iya. Untuk budidaya jamur ini ya. Iya. Jadi khusus jamur Sesanerejo. Sesanerejo. Jadi ada berapa apa Mas pengusaha jamur di Sanerejo? Kalau kelompok syukur mandiri khusus untuk kerajaan. Oh gitu ya. Khusus untuk kerajaan. Kelompok desa ini. Jadi untuk kelompok-kelompok pengusaha jamur di Sanerejo itu masih dalam pendampingan apa Mbak? Pendampingan Taman Nasional Meru Betiri Resort Sanerejo. Gitu. Gitu Mas. Ini timbangannya setengah kilo Mbak. Iya. 500 gram. Nah, ini untuk kemasan yang kecil-kecil. Iya. Untuk kemasan mika kecil, ini harganya berapa Mbak? Kalau satu? 2.000. Rp2.000. Iya. Oh iya Mbak, untuk varian rasanya sendiri itu ada berapa varian rasa? Untuk jamur crispy-nya? Ada rasa balado, rasa apa itu? Barbecue. Barbecue. Itu rasa apa saya nggak ngerti Mbak. Ya, rasa mangga, sapi panggang. Oh, sapi panggang. Ya, macam-macam Original. Ada Pas original. Dan untuk kemasan ini kawan, ini rasa balado, berat bersihnya itu 85 gram dengan harga Rp10.000. Dan untuk kemasan yang setengah kilogram ini harganya Rp45.000. Untuk yang 1 kilo nggak ada Mbak ya? Masih belum ada. Belum ada. Ini juga ada pesanan. Kalau ada yang pesan bisa gitu ya. Bisa. Kalau untuk kemasan yang kecil-kecil ini Rp2.000. Kalau gramnya satu on. Jadi untuk kawan Betiri Channel yang mungkin kepingin beli produk-produk jamur crispy dari Mas Halik ini, bisa datang langsung ya ke rumah Mas Halik. Ya, ini yang beralamatkan di timur lapangan, tepatnya di Kerajaan 1 Desa Sanerejo. Bisa sampean beli yang berbentuk jamur crispy, juga bisa ada jamur yang segar nih Mas. Jamur segarnya. Oh ya Mbak, ini kan Mas Halik sudah berhenti berilegal logging. Ini mungkin ada dorongan dari sampean sebagai istri untuk Mas Halik berhenti bekerja itu bagaimana? Ya, memang saya dorong untuk berhenti legal logging. Karena apa? Setiap kan ada musibah, banjir. Kan kemarinnya banjiran, kan terjadi longsor di rumahnya bapak angkat, saudara. Terus berarti kan disuruh berhenti kerja legal logging gitu. Sampean nyuruh berhenti gitu ya, Ya. intinya gitu. Berarti Mas Halik itu selain dari tadi ya, dari lubuk hatinya kepingin berhenti, dorongan dari sang istri juga ada. Jadi sudah klop lah kawan. Mungkin ada pesan-pesan Mas Halik dari Monggo. Ya, salam buat teman-teman yang sudah
sadar, rekan-rekan sahabat saya yang sudah sadar di illegal logging, salam semangat dan saling konsisten. Bagi yang belum sadar dan belum tobat, mari kita hindari perambahan hutan dan illegal logging dimanapun Anda berada, guna untuk mengantisipasi adanya longsor akibat longsor yang menimpa orang tua angkat saya akibat ulah saya sendiri. Sebelum kalian semua merasakan juga seperti saya. Tobat. Baik kawan Petiri Channel, demikian tadi ya tanya-tanya kita ke Mas Halik, dan juga kita melihat usaha Mas Halik, yakni proses jamur. Dan di sini ada cerita dari Mas Halik sendiri, yaitu tadi ya, sebenarnya kita itu nggak mau mengoreksi tentang kehidupannya Mas Halik, tapi Mas Halik sendiri yang bercerita ke kita. Dan alhamdulillah kawan ya, kalau saya salut sama Mas Halik dan juga kawan-kawan yang sudah berhenti dari illegal logging. Jangan lupa dukung terus Petiri Channel dengan cara like, share, komen, subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Halik, kita pamit. Monggo Pak. Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.